pelajaran yang kita akan bahas. Di sini Bu absen dulu ya. Nadia tuh. Saya Bu. Dila. Saya Bu. Dwi. Saya Bu. Yusuf. Sakit Bu. Sakit. Oh iya memang cuaca itulah. Jadi kita alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, amin. Alhamdulillah ya. Di sini pada hari ini kita mulai belajar lagi dari libur kemarin. Ayo, siapa yang kemarin libur? Ada yang liburan atau kemana? Selama libur kemarin? Di rumah Di aja rumah Bu. aja, Bu. Ada yang mau curhat atau cerita-cerita tentang masa apa? Tidak, Bu. Oke, baik semua ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya. Baik, hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak, Bu. Waduh, kalian belum baca-baca ya? Belum. Nah, di sini kita akan membahas teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya Bu. Nah, coba Nadia atur. Kalau menurut saya itu teks prosedur itu langkah-langkah atau cara-cara dalam membuat sesuatu. Pintar. Ada juga yang lain? Tidak, Bu. Baik, agar lebih jelas, ada banyak juga ya yang belum mengerti. Aku akan memulai menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan teks prosedur. Nah, di mana teks prosedur ini menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara, benar yang dikatakan oleh Nadia tadi, bahwa langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan sistematis dan terstruktur. Nah, atau panduan bagi pembaca untuk mencapai hasil tertentu. Adapun ciri-ciri teks prosedur ini, bentar ya, Ibu jelaskan. Aduh, kalian belum hapus ya ini? Belum, Bu. Kemarin belajar ini ya. Aduh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih ciri-ciri teks prosedur itu. Nah, di mana ciri-cirinya ini? Teks prosedur. Duh, maklum ya tulisan Ibu. Nah, di mana teks prosedur ini ada tersimpan sistematis dan berstruktur. Jadi, dia ini sistematis dan berstruktur. Nah, ada juga menggunakan kalimat yang singkat tapi jelas. Jadi kalau kita ingin menceritakan atau membuat sesuatu, kita tuh harus jelas apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang tadi. Oke? Ada juga menggunakan gambar. Nah, teks prosedur ini boleh juga menggunakan gambar atau ilustrasi untuk membantu pemahaman. Misalnya, mau membuat buku kan, kita harus tahu gimana sih gambaran buku itu, apakah berbentuk lonjong, segitiga atau sebagainya. Itulah bayangannya ya. Menggunakan gambar. Adapun menggunakan bahasa yang
dipahami sesama-sama kita, kalau berbahasa daerah atau apa atau lainnya. Itulah ya bagian mencakupi. Nah, adapun tujuan ya. Nah, tujuan tes prosedur ini memberikan apa? Informasi tentang cara melakukan sesuatu tersebut tadi. Adapun membantu pembaca memahami prosedur yang tepat, mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman, meningkatkan efisien dan produktivitas. Nah, ini peran penting nih. Nanti Ibu kasih tugas ya. Ya, Bu. Di mana peran penting yang ini langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Nah, di mana langkah-langkahnya ini ada pengenalan, bukan pengenalan, misal sebuah benda ataupun apapun itu dalam mengenal. Ada teks prosedur ini. Misalnya jelaskan apa yang ingin kita capai untuk ketika kita ingin mencapai sesuatu, nanti kita akan mengetahui apa sih langkah-langkah yang kita akan capai untuk mencapai keinginan kita nanti, gitu ya. Bahasa atau peralatan. Nah, seperti bahasa dan peralatan ini seperti sebutkan bahan atau peralatan yang dibutuhkan, misalnya cara membuat brownies pupus. Nah, seperti itu ya. Adapun beri kesimpulan. Nah, kita akan beri kesimpulan dari apa yang kita sudah dicapai dalam tes ini. Misalnya kita juga boleh kok menambah lampiran gambar. Seperti itulah langkah yang akan kita lakukan ketika kita ingin mencapai sesuatu, tapi tetap dengan urutan langkah-langkah tes prosedur tersebut. Begitu ya, Nana. Ada yang ingin bertanya dari langkah-langkah tes prosedur ini ya, Nana? Baik, saya izin bertanya, Bu. Saya kurang paham atau kurang mengerti di bagian lampiran gambar itu maksudnya bagaimana ya, Bu, lampiran gambar itu? Lampiran gambar itu misalnya ketika kamu membuat brownies pupus, kamu itu dalam buku atau dalam buku terus ya, kamu taruhkan lampiran gambar browniesnya, terus resepnya, terus ya, langkah-langkah memasaknya itu seperti apa dalam brownies itu. Kalian taruh juga, kalau kalian misalnya mau menjual brownies, kalian tuh belum tahu brownies itu apa. Kalau kalian nggak taruh gambarnya, nggak tahu dia. Kalau dia taruh gambarnya tahu, oh brownies itu seperti itu, seperti kue itu. Nah, gitu. Iya, Bu, terima kasih. Baik, di sini kan ada tadi langkah-langkah kan, membuat brownies misalnya. Di sini kan kalian mempunyai makanan khas masing-masing kan? Iya, Bu. Baik, materi tadi sudah paham kan? Nah, di sini Ibu ada tugas di mana Ibu menyuruh kalian untuk membuat makanan dari daerah masing-masing dengan melakukan tes prosedur tersebut. Ya, gitu. Izin bertanya, Bu, itu tugasnya dikumpul sekarang atau dikerjakan di rumah? Baik, sepertinya waktu ini udah mulai mepet, jadi Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Cari sih makanan minimal 5 makanan
tuliskan langkah-langkahnya itu dari mana saja. Minimal 5, harus 5. Kalau nggak 5 kalian, saya nggak tahu, saya nggak akan kasih nilai. Baik, oke. Mungkin ya sudah mau pulang juga ya, orang-orang ini udah mulai sepi ya. Itu hujan ini mulai lagi. Jadi Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam mengajar atau omongan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu minta maaf. Terus tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Terus kita juga udah ingin memasuki tahun baru nih. Jadi baik-baik. Oke. Mungkin Ibu juga ada kegiatan di luar. Kita ini aja pelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas tersebut? Ya, Bu. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat-sehat ya.